Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi. Di pertemuan ketujuh ini kita masih akan bahas tentang analisa laporan keuangan. Kali ini kita akan bahas tentang rasio profitabilitas. Nah, apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, ya, bersumber dari pemanfaatan sumber daya perusahaan itu, ya, misalnya dari kekuatan laba, dari besarnya penjualan, ya. Kemudian di dalam rasio profitabilitas itu ada 4 jenis laporan, ya, rasio, ya. Rasio, ya, satu profit margin atau profit margin on sales. Yang kedua ada return of investment atau ROI. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. Yang keempat laba per lembar saham. Baik, kita cari satu persatu, ya. Sebagai contoh, kita masih menggunakan laporan keuangan laba rugi Cita-Cito ini per 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 16 itu dalam ribuan. Baik, contoh, ya, profit margin atau profit margin on sales pada PT Cita-Cito tahun 2013 berarti ini, ya, 2013. Kita lihat angka-angkanya. Kita berdasarkan rumus, kita mengikuti rumus penjualan itu, ya, 2.600 dikurang harga pokoknya 1.200, maka ketemu 1.400, dibagi sales atau sama dengan penjualan 2.600, maka ketemu 0,54. Artinya jika rata-rata industri untuk profit margin di industri yang sama atau sejenis 30%, maka margin laba perusahaan Cita-Cito ini pada tahun 2013 ini termasuk cukup baik, ya, karena berada di atas industri rata-rata. Nah, begitu pula seterusnya untuk menganalisa profit margin atau profit margin on sales ini pada tahun-tahun selanjutnya 2011, 2000 sampai dengan 2016. Yang kedua, kita akan mencari rumus margin laba bersih atau net profit margin, ya, margin laba bersih. Itu rumusnya adalah EAIT atau earning after interest and tax atau laba setelah bunga dan pajak dibagi oleh penjualan. Nah, masih berdasarkan data laba rugi ini, ya. EAIT, ya, sama. Kita lihat EAIT itu ini, ya, laba setelah bunga dan pajak itu 224. Kita masukkan dibagi sales penjualan sama, ya, 2.600, maka ketemunya adalah 0,09%. Artinya jika rata-rata industri untuk net profit margin di perusahaan yang sejenis itu 10%, margin laba perusahaan pada tahun 2013 ini, ya, PT Cita-Cito ini termasuk tidak baik, ya, karena di bawah rata-rata industri. Begitu pula untuk perhitungan di tahun 2014, 15, 16, ya, sama, ya, narasinya perhitungannya sama. Oke, sekarang yang ketiga, kita mencari hasil pengembalian investasi atau ROI, ya, earning. Dengan rumusnya adalah kita membagi earning after interest and tax sama dengan tadi, ya, ini, ya, kita pakai disorot 224, kemudian dibagi oleh total aset. Nah, karena total aset ini adanya di neraca, Pak Yudi akan cari di neraca, ya. Pak Yudi siapkan sama datanya ada neraca. Nah, di sini ada gimana rumusnya tadi? Nah, total aset. Nah, total asetnya adalah ini, ya. Total asetnya adalah 2013 3.000. Berarti kita masukkan ke sini. Jadi adalah EAIT dibagi total aset. EAIT itu ini, ya. EAIT laporan laba rugi. Kemudian dibagi oleh total aset di neraca, ketemu 0,7%. Nah, rasio ROI pada tahun 2013 untuk PT Cita dan Cito ini sebanyak 0,07. 0,07 artinya tingkat pengembalian investasi yang diperolehnya adalah sebesar 0,7%. Baik, lanjut yang nomor
3 ya. Jangan lupa untuk tahun-tahun berikutnya sama ya, seperti itu perhitungannya, rumusnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah hasil pengembalian ekuitas atau ROE, return of equity. Ya, rumusnya adalah ROE ya tetap masih earning after interest ya, laba setelah bunga dan pajak dibagi equity. Ya, misalnya nih Pak Yuli punya data ya, berdasarkan tabel ini ada komponen di laporan itu ada EAIT di laba rugi, kemudian total equity itu ada di neraca ya. Kita punya data 2013 total EAIT itu adalah 224, kemudian total equity-nya 250 ya. Total equity di sini ya, total equity. Nah, ini 250 nah, misalnya ya. Maka perhitungannya adalah untuk tahun 2013 adalah 224 dibagi 2250, ketemunya 0,10 kali ya, atau 10% ya ini. Jadi rasio ROE pada tahun 2013 sebanyak 10 kali ya. Nah, kemudian di tahun 2014 EAIT-nya ada 376. 376 dari mana? Nah, ini 376. Nah, ini 376. Kemudian dibagi oleh total equity di tahun 2014, total equity. Nah, 2620. Nah, 2620. Nah, sama ya. Ya, 2620. Maka ketemunya adalah 0,14 kali. Jadi rasio ROE pada tahun 2014 sebanyak 14 ya 0,14 kali, sorry 0,14 kali, 0,14 kali aktiva ya. Jadi setiap satu equity dapat menghasilkan 0,14 ya maksudnya. Nah, ketika kita analisa secara keseluruhan berarti ROE 2013 ini sebanyak 10 kali, dan di tahun 2015 berkurang menjadi 0,14 kali ya. Berkurang atau meningkat 0,14 ya, 0,14 ya, berarti meningkat ya, meningkat ROE-nya meningkat sebesar 0,14 kali nah, atau meningkatnya 3%. Oke, begitu pula dengan perhitungan tentang ROE ini untuk tahun-tahun berikutnya ya, 2014 ataupun 15 dan 16. Sekarang kita akan mencari laba per lembar saham atau earning per share ya. Rumusnya adalah laba saham dibagi oleh jumlah saham yang beredar. Misalnya Pak Yuli punya data ini ya, 2013 itu jumlah keuntungan saham dari penjualan saham itu 1.296.000. Kemudian di tahun 2014 punya keuntungan penjualan saham itu 904.000. Jumlah saham yang beredar tahun 2013 1.600. Nah, di tahun 2014 juga sama, maka bisa kita hitung, yaitu sesuai rumusnya laba saham. Nah, ini laba saham untuk 2013 1.296.000 dibagi 1.600 ini. Kemudian di tahun 2014 ya 904.000 dibagi oleh jumlah saham yang beredar ya. Maka ketemulah ya pada tahun 2013 itu sebesar 810 kali. Kemudian di tahun 2014 beredarnya 565 kali. Nah, kita jika narasikan secara keseluruhan, rasio laba per lembar saham pada tahun 2013 itu ya mengalami berjumlah 810 per lembar. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham itu menurun ya. Karena apa? Karena sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham
yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2013 ke 14. 2013 810, 2014 565 ya ini. Maka ada penurunan sebesar 245 per lembar saham. Ya, demikian untuk menganalisa laba per lembar saham untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, demikian yang bisa Pak Yudi sampaikan. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.